Lebih ganas dari rentenir, warga minta OJK cabut izin pinjol, ada modal. Jakarta, Metromedia 45.com sebut saja. Suhaimi, pagi hari di warung kopi, sedang mengotak-atik HP sambil nyeruput kopi pahit. Pria Parubaya itu menemukan aplikasi pinjaman online, pinjol yang menawarkan kemudahan. Kondisi Suhaimi memang lagi membutuhkan bantuan uang. Singkat cerita, warga Cilincing itu memperoleh pinjaman Rp500.000. Sementara uang yang keterima hanya 300 ribuan dan dalam tenor 14 hari dari menerima uang yang langsung masuk ke rekeningnya. Kakek 5 cucu ini harus membayar tagihan. Suhaimi mencoba berusaha untuk menyelesaikan tagihan itu. Karuan, setelah melunasi tagihan secara otomatis tanpa ada permintaan, nilai pinjaman itu malah melonjak topo. Suhaimi pun bingung, padahal dia tidak meminta ditopo. Lantaran sudah terlanjur, Suhaimi pun berbicara kepada orang yang menagihnya melalui telepon seluler. Suhaimi bertanya kepada penagih itu, kenapa saya tidak mengajukan top up? Uang itu masuk ke rekening. Uang yang masuk ke rekening saya jumlahnya hanya Rp8. 0 TP saya harus setor tagihan Rp1. 300.000, ungkapnya seraya mengaku bingung. Dia meminjam uang di pinjol ADA modal karena kebutuhan mendesak, tapi kini malah menjadi bulan-bulanan penagih hutang. Karena berniat bayar, Suhaimi terus memantau di aplikasi ADA modal, namun tagihannya terus membengkak. Terakhir kemarin TGL 1 Februari, tagihan per 3 Februari mencapai hampir Rp3 juta, keluhnya. Cabut izinnya. Pengalaman serupa juga dialami sejumlah guru di sekolah pinjaman. Tidak seberapa, namun tagihannya terus membengkak. Hingga kini, Amir, bukan nama guru yang sebenarnya, mengaku stres ditagih terus. Dia merasa jiwanya terganggu, otomatis tugas dan fungsinya sebagai pengajar juga terganggu. Gangguan kejiwaan itu terkesan dimanfaatkan oleh pinjol ada modal. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Wartawan Pemantauan Polisi, Jaksa AWP 2 Julha, Gamal Hayatu meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK bertindak tegas mencabut izin pinjol seperti itu. Awalnya terkesan membantu orang yang membutuhkan pinjaman uang, selanjutnya marah terjerat hutang yang tidak bisa diselesaikan lantaran bunganya terus membengkak. Mereka itu pinjam karena kebutuhan mendesak, bukan terus dinina bobo. Dengan top up, tegasnya, pemimpin redaksi Metromedia 45.com memaparkan pinjaman online pinjol bukanlah hal baru bagi masyarakat pada umumnya. Dari pinjol yang sudah terdaftar otoritas jasa keuangan OJK sampai pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK, keduanya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Bagi sebagian orang, pinjol merupakan solusi pinjaman keuangan yang cepat, tapi tidak sedikit pula menjadi sumber titik awal masalah yang mengancam kehidupan seseorang. Secara substansi, polemik mengenai pinjol dapat teratasi dengan membuat kerangka peraturan yang lebih spesifik. Masalahnya persoalan finansial teknologi vintage di Indonesia saat ini hanya diatur dalam peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, dan beberapa peraturan kementerian terkait. Hal demikian mengindikasikan bahwa peraturan yang ada hanya mengatur hal yang sifatnya teknis saja. Secara kekuatan keberlakuannya lemah jika dibandingkan dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang vintage. Haji Gamal menuturkan, biasanya pinjol lebih menyasar pedagang, orang terlilit, utang, dan UMKM, namun kali ini pinjol melakukan ekspansi bisnis ke ranah yang lebih spesifik, yakni mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa bukanlah
satu-satunya dari institusi pendidikan yang terjerat pinjol karena guru lebih awal menjadi profesi pengguna pinjol yang paling banyak berdasarkan hasil riset No Limit Indonesia tahun 2021 sekitar 42% guru terjerat pinjol. Tandasnya, pinjol melakukan ekspansi dengan melihat pasar dan segmentasi yang cukup mudah untuk menawarkan jasanya. Kampus cenderung mudah untuk dijadikan tempat melempar jaring. Karena sebagai institusi pendidikan, kampus dilengkapi seperangkat aturan yang dapat diterapkan kepada mahasiswa. Suka atau tidak, mahasiswa akan lebih cenderung mematuhi aturan yang telah ditetapkan kampus. Skema yang telah diperjanjikan antara pihak kampus dan jasa pinjol akan lebih mudah untuk diikuti oleh mahasiswa. Hal demikian tentu berpotensi menjerat mahasiswa dalam lilitan utang serta bunganya, padahal seyogianya mahasiswa kurang mampu mendapatkan bantuan dispensasi semacam potongan UKT atau bahkan beasiswa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pinjollah yang mendapatkan ruang di dalam wilayah kampus, berpotensi melakukan eksploitasi secara sistemik mahasiswa. Paradigma keliru. Menurut Haji Gamal Hayatu, stigma dominan bahwa pinjol adalah solusi keuangan sudah tidak terbendung. Benteng yang notabenenya tempat kaum terdidik dan kritis telah diterobos oleh jasa pinjol. Jasa pinjol yang bekerja dalam kampus sejatinya telah mencederai akal sehat kita semua. Kampus seharusnya mencerminkan intelektualitas dan kemapanan dalam berpikir, di mana hal tersebut teraktualisasikan dalam suatu kebijakan kampus. Editor Jimal.